Baik, bismillah, bismillah. Insyaallah, bismillah. Bismillah, bismillah, cek 1, bismillah. Bismillah, bismillah. Masukkan. Oke, bismillah, bismillah. Mudah-mudahan sudah kedengar ya suaranya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan terdengar suaranya ya, teman-teman yang sudah bergabung. Barakallah, jazakallah. Baik, bismillah, bismillah. Kita cek dulu ya maksud suaranya sebentar. Jazakallah, jazakumullah yang udah bergabung. Semoga berkah. Kita mulai kelasnya ya. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Kita coba cek dulu ya sebentar. Baik. Baik, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kecil ya? Nggak kedengeran. Alhamdulillah. Baik. Jazakumullah yang udah bergabung. Mudah-mudahan suaranya terdengar kencang, jelas ya. Baik, hari ini kita belajar ini kelas awal ya teman-teman. Kita judulnya ngopi ya, ngopi ya, judulnya ngopi, ngobrol perkara ilmu Quran ya. Ada ngopi ngobrol perkara ilmu Quran, jadi yang kita pelajari sebentar ya teman-teman semua, sebentar. Oke, baik, insyaallah kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La haula wala quwwata illa billah. Baik teman-teman semua, semoga Allah memberikan kita keberkahan, semoga Allah berikan kita kemudahan, wasilah kita kemudian menunaikan ya, wasilah kemudian kita ini belajar. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar, memahaminya gitu ya, dan nanti mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan menyampaikannya kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Baik teman-teman semua ya, sambil sekaligus mengingatkan juga ya, kita ini sudah masuk di bulan Rabiul Akhir ya, yang mana sebetulnya sudah mulai mendekati bulan Ramadan ya, kurang lebih 5 bulan lagi ya kita akan Ramadan. Jadi kata sebagian para ulama salaf itu mengatakan bahwasanya para sahabat itu ya, berdoa selama 6 bulan supaya bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Nah ini kita tinggal 5 bulan lagi nih. Nah maka banyak-banyak yuk kita banyak-banyak doa sama Allah supaya nanti kita diperjumpakan lagi di bulan Ramadan. Nah ini sebagai bukti kita rindu bukti kita rindu kepada bulan Ramadan. Kayak begitu. Masuk. Baik, insyaallah mudah-mudahan suaranya sudah lebih bagus. Bismillah. Teman-teman semua, nah sekali ini ya sudah lebih bagus dan lebih jelas lagi ya. Kita lanjut lagi.
Oke, kita sekarang itu belajar baca Quran, perbaikan bacaan Quran, ya. Terus nanti ada beberapa hal yang nanti perlu diperhatikan ya dalam bacaan Qurannya. Nanti juga kita akan ada tadabbur, gitu ya. Akan ada tadabbur insyaallah. Makanya kita namanya ini ngopiku ya, ngobrol perkara ilmu Quran. Nanti kita obrolin apa-apa aja yang ada di dalam Al-Quran, yang mulai dari tekstualnya dan juga dari segi maknanya. Semoga Allah mudahkan kita semua ya, untuk kemudian bisa menunaikan ini kurang lebih 1,5 jam ke depan. Baik, oke. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara membacanya. Ya teman-teman semua, kita akan belajar bagaimana cara membacanya yang pertama. Oke, kita awali dengan isti'azah. Ya, kita awali dengan isti'azah, yaitu membaca a'udzubillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, silakan diikutin ya. A'udzu ya. A'udzu. Nah, itu antara hamzah dengan ainnya dibedain ya. A'udzu. Habis itu zu. Terus billahi. Bi ya, bi-nya kasrah, suara i-nya diperjelas. Terus minasyaitoni, begitu ya, minasyaitoni. Terus dia suaranya ke arah suara i ya, syaito gitu ya. Nah kemudian dia toknya juga diperjelas, ditebalkan, syaitoni. Nanti diikutin ya. Terus berikutnya ya, terus nirro. Jadi suara nya udah tebal, ni-nya tipis, nirro begitu ya, nirrojim. Nah terus kemudian ya, kita coba ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, memang dia bukan bagian dari Al-Quran ya, isti'azah ya, tapi ya kita dianjurkan untuk membaca isti'azah sebelum memulai bacaan Al-Quran. Begitu ya, kita dipinta untuk memulai bacaan Al-Quran dengan isti'azah, dianjurkan ya, baik di tengah surat ataupun di awal bacaan awal surat ya, karena dia dianjurkan. Nah terus berikutnya, nah baru deh basmalah ya, kita baca basmalah. Nah perhatikan ketika di dalam bacaan Quran itu, teman-teman diperhatikan tasydid dan sukunnya ya, yang paling mudah tuh tasydid dan sukunnya dulu ya. Supaya apa? Supaya tidak kepanjangan nanti suara atau huruf sebelum tasydid atau huruf sebelum sukunnya. Karena nanti kalau kepanjangan, dia nanti nambah huruf. Contoh misalkan dalam bacaan basmalah gitu ya. Dalam bacaan basmalah nih, bacanya Bismillah, banyak panjang tuh ya, banyak kepanjangan. Padahal kan huruf banyak itu pendek. Memang ya, kalau kita lihat di ayat 1 Al-Fatihah nih di layar ya, ini sengaja kita tampilkan Al-Qur'annya ya teman-teman. Belum kita tampilkan bagaimana nanti itunya ya. Nanti pelan-pelan ya, kalau sudah banyak yang nyimak nanti kita tampilkan wajahnya biar belajar. Nah ini dia ya. Jadi pertama itu ya, di huruf sin yang sukunya itu jangan jadi kepanjangan ya, jangan bis gitu, jangan bis tapi bismi ya. Tapi kan itu sinnya panjang, bukan yang itu. Jadi jangan dipanjangin huruf B nya
Jadi jangan bismi, bismi. Nanti dia nambah huruf tuh. Setelah ba berarti dia ada ya sukun tuh. Ya, maka langsung bismi. Gitu ya. Bismillahi. 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 Nah, terus itu huruf H-nya diperjelas. Kadang banyak juga ketika ada yang baca itu huruf Hi-nya itu jadi seperti suara I. Bismillahi. Jadi bukan I, tapi Bismillahi. Gitu. Ya. Bismillahi. Nah, ya. Jadi hi-nya itu diperjelas, suara hi-nya. Bismillahi. Ya, terus hi ke ro-nya, hi-nya itu suaranya tipis, hi. Terus ro-nya itu suaranya tebal. Ya. Jadi nanti dia gimana tuh? Jadi hir. Jadi suara r-nya itu tebal ya. Teman-teman lihat ya. Jazakallah yang udah bergabung, semoga berkah. Ya, kita lanjutin lagi belajarnya. Jadi saat sekarang kita lagi bahas ayat 1, bagaimana cara baca bismillah di surat Al-Fatihah. Ya, jazakallah. Ada Mbak Lina, ada Mbak Yaimah ya, selamat bergabung, dan yang lainnya. Bismillahi. Jadi hi-nya jelaskan ya. Silakan boleh sambil diikutin teman-teman ya. Ini kita masih di ayat 1. Bismillahi. Nanti kalau teman-teman ada yang mau dikoreksi bacaannya juga boleh ya, nanti tinggal komen ya, kemudian nanti kita coba undang ya buat bergabung gitu ya. Buat bergabung. Bismillahi, hi gitu. Terus dari hi ke r, hir. Nah, suara r-nya tebal ya. Hirro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus huruf H-nya ditipiskan, suara H-nya. Roh kayak orang seperti orang dia pedesannya. Roh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus maknya jangan kepanjangan. Nih kadang ketika kita baca itu huruf maknya itu panjang banget. Ketika baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, nah itu juga keliru. Itu keliru ya. Jadi yang benar huruf la sama maknya itu di ayat 1 ya, jangan dipanjangin. Tapi itu kan ada garis lurus ke atas, itu bukannya malah nambah panjang, bukan. Jadi untuk garis lurus ke atas itu tidak menyebabkan suara hurufnya jadi nambah panjang lagi ya. Ya, di huruf lafaz Allah la ma dia tidak nambah panjang lebih dari 2, tetap dia dua harokat. Seperti apa? Bismillahi ya gitu. Hirrahmani. Jadi kita mulai dari hi supaya ngebedain mana suara hi yang tipis, malah suara r yang tebal. Hirrahmani. Begitu. Terus dari ni ke rahim, hati-hati ya. Ni r-nya tebal. Nirro. Suara r-nya tebal. Ni-nya tetap ditipiskan suara i. Nirrahim. Nah, gitu. Kita coba ya teman-teman, ikutin. Bismillahi. Oke, bagus. Sekarang kita coba lanjut dari hi ya. Hirrahmani. Nah, tuh kita sengaja potong mulainya dari hi tadi ya, untuk belajar memperjelas suara hi-nya. Hi suara r-nya r tebal gitu. Ya, itu sengaja, tapi bukan untuk merubah arti ya, tidak. Ya, tapi untuk latihan. Kita ulang ya. Hirrahmani. Terus dari nirrahim kita mulai dari ni. Tapi tadi lagi-lagi kita bukan sengaja untuk membuat Al-Quran itu memulai dari situ, keliru ya. Kita mulai dari ni untuk belajar bahwasanya suara ni itu tipis, suara r-nya tebal. Nirrahim, rahim, huruf ha, hi gitu ya.
hi, rohi, jangan rahim, rahim. Ya, itu nanti jadi ada tasydidnya, nambah huruf. Ya, itu nanti jadi ada tasydidnya, nambah huruf. Ya, teman-teman semua. Nanti kita jelasin efeknya nambah huruf bagaimana, hukumnya bagaimana dalam Al-Fatihah, nanti kita jelasin insyaallah. Nah, sekarang kita pelajari dulu cara bacanya. Yuk kita praktekin lagi ya. Simak, nanti ulangin, oke? Bismillahirrahmani nirrahim. Suara hi-nya panjang, him. Habis itu suara ya, nya ngalirin sedikit suara bunyi him, gitu. Ya. Ini jazakumullah yang sudah bergabung ya. Semoga Allah mudahkan buat kita belajar. Baik, insyaallah. Nah, terus sekarang kita lanjut lagi. Ya, kita ulang lagi, kita lengkapin sekarang ya. Kita lengkapin dari awal. Simak terus ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk coba silakan diulangin, diikutin. Nah, ingat suara bismi, langsung bis gitu, jangan bis gitu ya. Jangan diayun. Oke? Jangan diayun. Jangan bismi, jangan gitu. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau diayun, bi-nya jadi panjang. Oke, terus juga kalau ngaji itu jangan diayun-ayun ya. Ya, jangan diayun-ayun di tempat yang tidak seharusnya. Karena kalau dia diayun-ayun di tempat yang tidak seharusnya, nanti ada huruf-huruf yang kepanjangan kayak tadi. Bismillah gitu. Irrahman. Itu keliru tuh. Itu udah ada lahan jalinya, udah ada lahan khofi. Waduh, lahan jali, lahan khofi itu apa itu ya? Nanti kita jelasin insyaallah. Ya. Yuk kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya, jazakillah Bunda Fi ya. Semoga berkah. Kita sapa-sapa dulu ya. Nah, kalau ada yang mau ikutan praktek ya, kita undang nanti ya sebagai tamu ya, nanti teman-teman bisa praktek ya. Nah, langsung di sini ya, nanti kalau ada yang keliru kita coba perbaiki gitu ya. Wah, Masya Allah, jazakillah Bunda Fi ya. Kalau ya, baik ya, selamat bergabung bunda-bunda yang lain atau teman-teman yang lain ya. Ada Bunda Wiwin ya, semoga berkah. Kita lanjut lagi itu ya. Ya, semoga berkah. Kita lanjut lagi itu ya. Ya, rahim, jangan rahim, jangan gitu. Tapi rahim. Oke, siap, Bapak Bun. Insyaallah di pertemuan berikutnya semoga bisa nanti biar bisa ikutan dikoreksi ya. Nah, itu ya. Jadi rahim bukan rahim. Hati-hati itu ya. Itu nambah huruf jadi tasydid. Oke, itu ayat yang pertama. Yuk kita ulang lagi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah itu ayat 1. Nah, ayat 1 ini kita sambil pelan-pelan ya, sambil cara bacanya sambil kita pelajari sedikit demi sedikit apa sih apa yang ada di dalam mushaf Quran tuh gitu ya. Nah, salah satunya ini. Ya, kalau kita lihat ya, di sini kita akan dapati bacaan basmalah ini ya merupakan ayatnya, merupakan ayat ya, merupakan ayat di dalam Al-Fatihah ya, sehingga apa, sehingga dia terhitung sebagai ayat ya. Ada yang dia di dalam Al-Fatihah itu tidak terhitung sebagai ayat ya, di dalam Al-Fatihah tidak terhitung sebagai ayat basmalahnya begitu loh. Berarti nanti apakah Al-Fatihah itu nanti adanya cuma 6 ayat? Enggak, dia tetap 7 ayat ya, dia tetap 7 ayat. Lalu di mana tuh ayat ke-6, ayat ke-7-nya, gimana ngitungnya? Nah, kita coba nanti kasih lihat ya, sebentar ya, sebentar.
uh, oke nih, nanti kita kasih lihat ya. Kita kasih lihat ininya bisa nggak ya, kita ganti gambar. Oke, nah ini bisa nih. Ini teman-teman mau kita kasih lihat ya, bahwasanya ada Al-Fatihah itu ayat satunya bukan bismillah. Nah ini dia ya, jadi ayat satunya nih bukan bismillah ya, ayat satunya bukan bismillah, nggak seperti tadi. Jadi ayat satunya ini ya alhamdulillah. Lalu ayat 6 ayat 7-nya gimana tuh? Ayat 6 dan ayat 7-nya itu ya, jadi kalau ayat 6-nya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu ayat 6. Itu ayat ke-6. Ya, itu ke-6. Ayat ke-7-nya mana? Ayat ke-7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu ayat 7-nya. Ya, jadi ayat 6-nya itu dari sirata sampai 'alaihim, ayat ke-7-nya adalah ghairi sampai waladdallin. Nah, ini ya. Apakah lalu bagaimana nanti gitu ya hukumnya? Apakah kemudian bismillahnya dibaca atau enggak gitu? Khususnya dalam sholat gitu ya, nanti kita bahas. Ya, jadi ternyata ada basmalah yang yang bukan termasuk ayat. Oke. Nah, terus lihat ya, perhatiin ayat 6 ini adalah yang sampai alaihim ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, sekarang kita kembali lagi ke mushaf yang biasa kita pakai ya, teman-teman. Teman-teman boleh buka Quran mushaf masing-masing ya. Nah, teman-teman lihat deh. Nah, di sini ya, di ayat 6 itu, kalau di mushaf Indonesia nih yang lagi kita pakai adalah mushaf Indonesia ya, teman-teman. Mushaf Indonesia, mushaf cetakan Indonesia. Nah, mushaf cetakan Indonesia ini ya, di ayat 6-nya ya, ketika alaihim itu ada tanda lam alif ya. Dan juga ada kayak angka 5 tuh ya. Ada bulat-bulat tuh ya, angka 5. Nah, ini apa sih itu, tanda apa sih gitu? Nah, ini adalah tanda bahwasanya di riwayat lain atau di qiraat lain merupakan akhir daripada ayat. Nah, itu dia. Di riwayat atau qiraat lain dia merupakan akhir daripada ayat. Oke. Seperti tadi ya, seperti tadi yang kita tampilkan. Nah, itu merupakan riwayat atau qiraat bacaan lain. Ya, riwayat atau qiraat bacaan lain. Ya. Nah, ini dia. Nih, ya, ini riwayat atau qiraat lain. Ini adalah qiraatnya Imam Nafi' ya, riwayatnya Imam Qalun. Ya, kalau kita itu riwayat Hafs ya, Imam qari'nya qiraatnya adalah Imam Asim. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di mushaf Quran tuh nanti teman-teman ya, bukan cuma di Al-Fatihah aja ya. Ya, tapi kita lihat di surat-surat lain, kemudian kita dapati ada tanda lam alif ya. Ada tanda lam alif, terus kemudian ada di bawahnya angka bulat-bulat gitu ya. Maka itu merupakan akhir daripada ayat di riwayat lain. Ya, lalu kalau misalkan berhenti di situ gimana? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Ya, jazakumullah yang sudah hadir bergabung, semoga berkah. Kita lanjut lagi ya. Jadi jawabannya boleh kita berhenti di alaihim yang pertama. Nanti kita praktekin pas sampai ayat ke-7 ya, insyaallah. Oke, nah kita lanjut lagi. Jadi di riwayat ini, di dalam bacaan ini, dalam bacaan Quran kita ya, dalam bacaan Quran kita itu basmalah termasuk ayat ya, basmalah termasuk ayat. Nah, cara baca seperti tadi ya. Oke, kita ulang lagi ya, nanti diulangin teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Jadi ketika pindah ke huruf yang bertasydid, pindah ke huruf yang bersukun, maka pindahnya itu jangan kelamaan ya.
Jangan dipanjangin huruf sebelum tasydid dan huruf sebelum sukunnya. Oke, karena kalau itu dipanjangin nanti suaranya jadi panjang. Ya, jadi nambah huruf. Oke. Nanti kita bahas apa efeknya nambah huruf sebelum. Nah, sekarang kita masuk dulu ke ayat 2, oke? Ayat kedua. Alha, alha, alhamdu. Ya, coba ikutin. Alhamdu, alhamdu. Ya, terus alha, suara l-nya dialirin ya, dialirkan suara l gitu. Alha, alha, gitu ya. Terus huruf ha, langsung suara ha, begitu. Alha, alhamdu. Nah, itu nanti jangan sampai mantul ya, jangan ale. Oke, jangan sampai ale. Terus huruf ha-nya jelaskan suara ah-nya, ha gitu ya. Alha, alha. Jangan sampai kemudian dia jadi mantul yang menyebabkan lamnya mantul. Jadi teman-teman, suara kita itu mantul ada dua kemungkinan. Pertama, huruf lamnya itu ya tidak dialirkan, atau huruf yang sukunya itu tidak dialirkan. Ya. Kenapa kok tidak dialirkan? Karena apakah harus dialirkan? Iya, karena lam itu punya sifat bainiyah, mengalir sedikit suaranya. Ya. Jadi di dalam sifat huruf lam itu punya sifat bainiyah. Ya. Seperti itu. Nah, maka mesti dialirkan, jangan sampai dia tidak dialirkan. Suaranya kayak gimana? Gitu. Jadi ada al, ha. Nah, huruf ha ketika kita baca itu langsung diucapkan ha, gitu. Jangan kemudian kita jadi aha. Nah, kalau misalkan kita jadi aha, nah itu nanti menyebabkan huruf lama itu mantul. Contoh, nih huruf lama saya panjangin ya. Allaha. Akhirnya ada e-nya juga kan ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian huruf h-nya ini menyebabkan huruf lamnya mantul. Ya padahal huruf lama itu udah benar sifatnya, udah dialirkan. Ya gimana caranya huruf h-nya supaya nggak mantul si lamnya? Maka huruf h-nya ucapinnya langsung ha. Jangan ada ancang-ancang ha, nggak ada suara ah-nya dulu. Oke, kita coba ya. Alhamdulillahi. Ya, silakan diulangin. Alhamdulillahi. Hi, huruf h-nya hi, jangan hi. Jangan alhamdulillahi ro, hi iro dari i. Harus hi, jelaskan suara hi-nya. Terus ya teman-teman, huruf am-nya juga ya. Alhamdu. Jadi jangan alhamdu, madu jadi medu. Nah itu ya, dirasain ya teman-teman ketika lagi praktek ya. Teman-teman ketika lagi praktek dirasain juga. Alhamdulillahi. Ya, terus ro, Robbi ketika tasydid ya, huruf sebelum tasydidnya jangan dipanjangin. Nah, yang tasydid ini huruf ba ya. Al-Fatihah ayat 2 yang tasydid huruf ba-nya di robbinya. Maka huruf ro-nya enggak boleh dipanjangin. Jadi robbi, tidak juga kecepatannya. Jadi rabbi, alhamdulillahi rabbi. Jadi rabbi harus rob begitu ya, robbi begitu. Nah, insyaallah ya. Jadi huruf ro-nya harus jelas suara fathahnya. Terus bil'a. Nah, itu juga hati-hati, huruf ain bisa menyebabkan si lamnya mantul. Jadi bil'a gitu. Nah, itu jangan gitu ya. Nanti huruf lamnya jadi mantul. Maka pastikan tidak mantul. Ya. Ulang. Bil alamin. Huruf ain a jangan boleh masuk hidung jadi a, tapi a ya, a gitu.
rabbil alamin. Nah begitu. Wah, masya Allah, jazakallah, jazakillah. Ya, ada Bunda Elia ya, yang sudah ngasih hadiah, semoga berkah. Oke, jazakumullah juga yang sudah hadir. Nah, kita ulang lagi ya. Robbi, Robbi, Robbil alamin. Nah, karena tadi kita rohimnya dibaca panjang 4 harokat, maka lamin, mi-nya itu panjangin 4 juga. Begitu ya. Jadi supaya apa? Supaya stabil ya. Ya, itu nama hukumnya, namanya arid li sukun ya, yang di ujung-ujung min gitu kan, him gitu. Ya, kalau dibilang nama hukumnya itu. Nah, masyaallah. Ya, kita coba lagi, ulang ya. Simak terus ulang. Robbi, rasain. Jangan bila. Robbil alamin. Nah, dirasain. Ayo dirasain. Ya, buat teman-teman semua yang kemudian nyimak ya, ini ketika ngaji ya, kita punya tips ya. Tipsnya apa? Tipsnya itu kalau ngaji dirasain suaranya. Maksudnya dirasain seperti apa? Emang makanan gitu ya? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah dirasakan bacaannya, didengarkan ya, dibayangkan ya. Apalagi kalau kita sudah belajar ya, maka masya Allah harus kemudian kita rasakan gitu ya. Harus kita rasakan seperti itu. Nah, masya Allah. Nah, itu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa ngerasain mana nih bacaan yang benar, mana bacaan yang salah gitu ya. Nah, contoh misalkan tadi, kita mau tahu bacaan yang benar atau salah, kita praktekin aja. Tadi kan nggak boleh mantul ya, nggak boleh ale gitu, nggak boleh ale, harus alha gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya dirasain, supaya kita bisa tahu. Oh iya, kita sengajain aja, praktekin alham. Jadi nanti ketika kita baca dengan suara kita sendiri, kita tahu kalau bacaan kita itu lagi keliru gitu ya. Jazakumullah yang sudah gabung ya, gitu ya. Jadi jangan sampai ale. Nah, praktekin aja ale gitu ya. Nanti kita bakalan ngerasa sendiri tuh ya. Nah, sekarang nah itu ya tipsnya apa? Tipsnya itu dirasain bacanya. Oke? Nah, tadi ya. Alhamdu. Wah, ini kok bentuknya di begini ya tampilannya ya. Ini gimana cara ngembalinya ya? Ini qadarullah, karena kita baru live, jadi agak bingung nih, bentuknya berubah. Afwan ya teman-teman semua. Nanti coba kita sambil cari ya. Mungkin kalau di sini sudah ada yang tahu gimana cara kembalikan lagi seperti semula, ya bisa bantu ya, insyaallah. Nah ini ya, nih kalau kita geser-geser kelihatan ya. Bisa ngeliat nih. Jadi praktek ya, bisa berpraktek sini ya. Oke, jadi jangan al, tapi al ya. Dan dia hurufnya tipis ya. Al gitu. Al. Jadi jangan al seperti itu. Nah, masyaallah. Ya, jadi jangan al. Tapi al. Oke. Alhamdu. Nah, domahnya du. Alhamdu. Nah, dia itu tipis ya. Dia itu tipis. Jadi pakai rahang yang tipis. Ya, pakai rahang yang tipis. Ya, rahang yang tipis itu agak sedikit dimundurin. Alhamdu. Gitu. Ya. Terus kemudian du terus lillahi ya. Lillahi ya. Lillahi.
itu tipis semua. Jadi alhamdulillahi itu tipis semua rahangnya. Cuman hati-hati ya, setelah dhammah banyak yang di antara kita itu ya kemudian nggak dapet tuh ya ketika dhammah. Ya ketika dhammah itu dia nggak dapet. Nah, insyaallah. Jadi ketika dhammah itu du li. Ya, jadi balik lagi ke rahang tipis. Du li. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Ya. Terus robbi, ro, jangan ro, tapi ro. Jadi ini kalau dipakai ini jangan di ro, tapi ro nempel. Bibirnya nempel ke sini. Ro, tidak ra, tidak ditarik, tidak dimundurin, ra. Tidak juga ro, monyong, ro. Karena huruf-huruf yang suaranya o itu dia tidak tidak dimonyongin hurufnya ya. Tidak dimonyongin. Ya. Yang suaranya o tidak dimonyongin. Jadi bukan ro, tapi ro, robbi, robbil a, begitu ya. Kita coba ulang lagi dari awal ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi. Kita ikutin pelan-pelan ya, teman-teman ikutin ya. Aku baca satu, teman-teman diulang. Oke. Alhamdulillahi. Kita ulang ya. Alhamdulillahi. Oke, ikutin terus sekarang. Rabbil alamin. Nah, itu dia ya bacaannya. Nah, untuk kemudian di ayat kedua ya, di ayat yang kedua. Nah, ya teman-teman yang sudah bergabung, semoga berkah insyaallah. Ya, insyaallah. Nah, ini afwan ya, tampilannya jadi kotak-kotak gini, kita nggak tahu nih ngebalikinnya lagi. Mudah-mudahan tetap kelihatan ya. Kita sih pengennya tetap aja gitu. Live multi guest. Ini gimana ngebalikinnya ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah sekarang kita masuk ke ayat berikutnya ya, ayat yang ketiga. Oke, sebelum masuk ke ayat yang ketiga, kita murojaah dulu mengulang yang pertama dengan yang kedua. Oke, yang pertama dan yang kedua. Nah, insyaallah. Ya, maka kalau yang pertama tadi bismillahi itu tipis semua, yang kecuali ro-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diulang. Terus ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan begitu ya. Nah, itu ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, insyaallah. Nah, teman-teman yang sudah bergabung jazakumullah berkah. Yang mau ikutan buat dicek bacaannya juga boleh ya. Semoga Allah mudahkan. Nah sekarang kita lanjut ke ayat 3. Ayat 3 gampang ya, dia bukan mirip ya, dia ada di ayat 1 juga tapi diawalinya dengan a ya. Arro, a nya tipis, ro nya tetap tebal. Arro begitu ya. Arro ya. Nah caranya gitu ya teman-teman, kalau mau ngelatih perpindahan huruf dari tipis ke tebal supaya dapat gitu ya, supaya dapat, maka dia latihannya kayak tadi. Ar
A-nya rahang tipis, ro-nya rahang tebal. Rahang tebal tuh kayak apa? Kalau rahang tipis tuh agak dimundurin. Nah, kalau rahang tebal itu dia apa namanya? Bibirnya netral. Ya, bibirnya netral. Kayak seperti kalau teman-teman lagi diem. Nah, nih kalau lagi diem saya bentuknya gini. Maka nih ketika saya ngucapin huruf-huruf tebal begini bentuknya. Ro, so, bo, po, zo, ya, ko. Ya, jadi rahangnya tebal. Ya, kalau rahang tipis agak mundur dikit. Nah, ya, kayak gitu. Nah, kami ada bukunya. Kalau teman-teman mau, ya kami ada bukunya. Ini buku karya guru kami ya, yang kemudian kami bantukan untuk buat desainnya. Ya nanti kita taruh di keranjang ya. Kalau ada yang mau beli itu sangat banget membantu buat teman-teman latihan ya. Jadi di situ ada tekniknya, ada caranya ya, ada caranya. Contohnya seperti ini, kita tampilkan satu ya. Kita tampilkan satu, misalkan kita lagi mau ngucap huruf apa ya, misalkan huruf ro ya, huruf ro ya. Huruf hamzah dengan huruf ro misalkan ya. Huruf hamzah dengan huruf ro ya. Nah ini contoh misalkan ini huruf ro ya. Nampak. Nah di sini ya contohnya nih. Nah, mudah-mudahan kelihatan nih. Aduh ini kotak-kotak sih ya, nih baliknya biar nggak kotak-kotak gimana ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa kelihatan ya. uh, balik balik gimana caranya nih, ada yang tahu nggak biar nggak kotak-kotak gini? Selamat bergabung buat teman-teman semua ya. Ini ada yang tahu nggak balikin supaya nggak kotak-kotak gini nih tampilannya ya. Mudah-mudahan kelihatan ya nih, tapi kalau nggak kelihatan afwan ya. Nah ini contoh bukunya ya. Nah bisa nih saya gedein, mungkin agak mindik-mindik kali ya. Nah nih hamzah. Nah hamzah itu huruf yang tipis. Nah ini bukunya ya. Nah gimana caranya? Langkah-langkah membaca hurufnya tipis terus dimundurin ya. Nah karena dia fathah maka dia dibuka gitu ya kurang lebihnya ya. Nah ini ya. Nah gitu kelihatan ya. Nah, bukunya isinya ini kurang lebihnya, itu huruf hamzah. Makanya kita tadi ditipisin itu di pengaturan. Moderator bukan, topik pengaturan komentar. Ini sebentar ya, tampilan biar nggak kotak-kotak ini nih, nggak ada di pengaturan. Ya udah nggak apa-apa deh sementara ya, nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa maksimal. Nggak ketemu di pengaturan juga. Oke, nah ya tuh caranya. Jadi mundurin. Oke, kita balik lagi kayaknya ya, biar nggak itu. Nih mungkin nanti pekan berikutnya kita tampilin ya. Jadi tadi ya ketika rahang tipis dia mundurin dikit. Semua yang huruf-huruf yang tipis ya. Lalu gimana cara taunya kalau apa namanya itu huruf tipis, itu huruf tebal gitu ya? Tinggal belajar aja ya. Tinggal belajar aja. Ya, insya Allah nanti ketika belajar lama-lama bisa. Oke, jadi al-ha gitu ya. Ar-Rahman juga gitu. Ar 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 ya gitu ya. Ar. Jadi rahang tipis abis itu rahang tebal. Ar. Rahang tipis abis itu rahang tebal. Begitu.
ar arro gitu ya, ar-Rahmani. Nah itu sama kayak yang di bacaan basmalah sebelumnya ya, ar-Rahmani gitu ya. Ma balik lagi rahang tipis, ar-Roh roh ar-Roh. Nah ketika mau ngucapin huruf H-nya kan dia tipis gitu ya, roh, dimundurinya sedikit aja, roh roh, jangan jadi roh roh. Nah banyak diantara teman-teman yang belajar tuh ditariknya banyak banget roh, sehingga apa, sehingga jadi ada suara-suara yang ilegal ya. Jadi roh, atau dia terlalu kebuka, roh roh, sering tuh ada yang baca gitu, al arwah arwah, karena kebuka. Jadi jangan sampai kebuka ya, jangan sampai nambah, jadi tinggal mundurin aja, arroh roh. Ini rahangnya tetap jangan arroh, jangan arroh. Nah jangan dimangapin, nanti kalau dimangapin itu ada suara jadi roh roh. Jadi tetap aja rahangnya diem gini, diem, tapi ini mundurin sedikit, arroh arroh gitu, tinggal mundurin ininya aja dikit ya gitu ya. Nah terus ar-Rahmani ya, ini tipis suara, oh apa namanya di sini kan tasdid ya, ya lihat yang di Al-Fatihah itu ya, ni terus ar-Rahim tasdid, jadi dari ni ke Rahim itu nanti dia tasdid ya, ro-nya tebal, ro-nya tebal bukan tipis ya. Loh kan bukannya kalau ada ro sebelumnya kasroh dia dihukumi tipis gitu ya, itu kan ro-nya tasdid, tasdid kan dua huruf, huruf yang pertama ro sukun, huruf yang kedua ro berharokat fathah, maka di situ terlihat ro sukun sebelumnya kasroh, kenapa enggak dia tipis gitu ya? Ya tidak ya, jadi huruf ro itu ya tebal tipisnya kalau bertasydid ya tergantung ya harokat si ro bertasydidnya itu ya, jadi enggak terpengaruh sama pecahan dua huruf ro-nya tadi ya. Kenapa demikian? Karena apa? Karena tebal tipis yang ada pada huruf ro itu ya itu bukan sifat asliyah tapi sifat aridoh ya, sehingga apa? Sehingga dia tidak dapat apa namanya merubah ya yang sesuatu yang aslinya gitu ya. Jadi tidak bisa dia ar-Rahmanirro, bukan nir tapi nir, bukan nir, bukan nir tapi nir, 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 nir. Jadi ni-nya rahang tipis, suara r-nya rahang tebal, bukan dimonyongin ya, bukan niru, niru, bukan dimonyongin ya, suara r-nya itu bukan r tapi r. Ini mungkin bibir saya kalau dari depan kelihatannya ketika rahang tebal ya, ketika bibir tebal jadi kelihatan monyong kali ya, karena memang bibirnya tebal gitu ya. Tapi kalau kita praktekin jangan dimonyongin ya. Caranya gimana? Caranya bisa dipakai ukuran ini nih. Yang di sini kasih dagu, yang ini kasih hidung. Nah, jadi dia nanti kelihatan nih. Kalau begini, kalau dia tipis ya, maka si bibir ini nggak kena jari, dia tipis. Ya, kalau dia tebal ya, maka si bibir ini nempelin di jari. Ya. Ar 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 ya, kelihatannya kalau di depan saya monyong ya, tapi nggak monyong ya. Kalau monyong berarti si jarinya ini kedorong ke depan, aru, makanya baru monyong begitu ya, seperti itu ya. Jazakumullah yang sudah gabung, semoga berkah. Yang mau ikutan dikoreksi boleh ya, nanti kita undang buat ikutan ya. Ar-Rahmani ya, Ar-Rahmani gitu. Mani, maknya panjangin dua harokat, ingat jangan kepanjangan. Yang ada garis ke atas itu
ya, dia bukan jadi nama panjang. Selamat bergabung Bunda Danis sini ya. Bunda Danis kan ya, bukan? Atau mana Ustaz? Oh, Bunda Wahba. Oh iya, afwan. Saya kira Bunda ada. Selamat bergabung Waris. Bunda. Nanti bisa kalau mau nanti mau ikutan buat di Tashay boleh ya. Teman-teman yang lain juga boleh. Oke, tadi ya. Jadi caranya rahang tipis, rahang tebal seperti tadi. Aro, aro. Ya ini bukan ya. Terus nir, nir. Bukan dimonyongin ya, ini nggak monyong, tapi nempel. Nir, 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 nir. Gitu ya. Itu nggak monyong, ya. Itu nggak monyong. Ya karena memang bentuk bibir kitanya aja yang tebal. Makanya kita sering sampaikan ke teman-teman semua yang ngaji, ya. Mungkin gurunya itu ngajarin gitu ya dari bentuk bibir tebal tipis gitu ya. Tapi pastikan ya itu bukan jadi patokan ya. Itu teknik bantuan aja. Yang jadi patokan itu nanti di kuping, di suara. Ya, karena nanti kalau ada kemudian dia ada suara U-nya, berarti dia dimonyongin. Contoh, niru. Oh, niru. Ini maju niru. Harusnya ya, dia jadi niru. Dia monyong. Jadi patokannya itu gimana? Patokannya itu suara. Boleh. Coba. Bir. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, coba boleh Bunda Wahbah coba dipraktekin. Oh, ya Allah maaf Ustaz tadi. Halo, Ya, lo. ya dari tadi hidup. Oh, itu kayak mic-nya. Iya. Mau Afwan, cobain, Ustaz, ya. coba. Iya. Dari Iya. awal Ustaz. Boleh dari basmalah. Kita baru sampai ayat 3 tapi ya. Oh gitu. Dari basmalah. Ta'awudz dulu apa langsung basmalah? Ya jadi. Oh, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, gitu ya. Jadi suara ya Bagaimana Ustaz? terus niro, suara r-nya udah tebel. Ya, suara r-nya sudah tebel. Jadi bukan nir, bukan ir, bukan r gitu ya. Ini buat semuanya ya. Terus kita lanjutkan lagi ya. Terus tadi nirrohim, rohim. Ingat, jangan kemudian jadi rohim, rohim. Nah itu hati-hati tuh kalau dia jadi rohim, jadi hanya tasydid tuh. Ya teman-teman semua, ya hati-hati tuh nanti hanya jadi tasydid, rohim. Begitu. Ya. Kalau itu terjadi maka dia nanti akan nambah huruf, ya, akan nambah huruf. Ya, terus rohim, hi-nya dipanjangin 4 seperti yang sebelumnya kita udah praktekin pakainya 4, ya. Supaya apa? Supaya di situ stabil ya. Supaya itu stabil. Seperti itu. Nah, Masya Allah. Nah, tadi kan kita udah praktekin ya. Nah, sekarang kita cobain lagi pelan-pelan. Nanti teman-teman yang nyimak, ya baik yang di dalam kotak nih ya, namanya apa nih ya, ataupun mungkin yang di luar kotak-kotak bisa ikutan ya. Tapi ditutup aja mikrofonnya, ya. Jazakumullah yang sudah hadir. Barakallah. Nah, kita coba ya. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani gitu.
Nah, terus bagus. Nah, sekarang nirrahim. 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 Nah, dirasain. Oke, dirasain. Sekarang kita lengkapin ya, teman-teman nanti ikutin ya. Ar eh a a Ar-Rahmanir Rahim. Begitu. Ya. Nah, bagus ya. Diulang-ulang terus, dirasain ya, teman-teman jangan lupa. Harus dirasain. Ya. Selamat bergabung Bunda Fitri ya. Nah, dirasain karena kalau tidak dirasain nanti kita nggak bisa ngerasain tadi ya, tekniknya seperti tadi, tipis tebalnya, pindah-pindahnya, terus kemudian di suaranya disimak ya, suara-suara teman-teman masing-masing disimak. Nah, insya Allah. Nah, terus berikutnya, tadi kita udah sampai ayat 3, kita mau bahas tentang lahan jali dan lahan khafi itu ya. Ya. Lahan jali dengan lahan khafi. Apa sih itu lahan jali dengan lahan khafi? Nanti kita uraikan sedikit-sedikit ya tentang lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali itu kesalahan yang dia tampak, ya, kesalahan yang nampak. Ya, apa itu kesalahan yang nampak? Yaitu kesalahan yang bisa terlihat, yang bisa didengar oleh orang yang baru gitu ya. Tapi yang baru di sini bukan cuman dia yang awam banget ya, tapi dia yang baru di sini dia yang bisa bahasa Arab. Ya, kenapa demikian? Karena kalau lahan jali itu adalah lahan yang merubah struktur bahasa. Lahan jali itu lahan yang merubah struktur bahasa. Jadi mau tidak mau ya, itu kekeliruan yang mereka harus ketahui daripada mereka-mereka yang sudah belajar bahasa Arab. Karena kalau bukan yang mereka belajar bahasa Arab itu, mereka akan sulit mendeteksi ya mana struktur bahasanya yang tepat, mana yang salah. Ya. Nah, gitu ya. Nah, itu lahan jali ya. Lalu kalau orang awam banget bagaimana gitu kan, yang nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Nah, maka ulama itu yang kemudian memberikan rumus ya untuk kita ini yang masih baru belajar agar bisa mendeteksi mana lahan jali, mana lahan khafi. Nah, tadi lahan jali kita bahas. Gimana tuh cara mendeteksinya padahal kita belum bisa bahasa Arab? Padahal kita belum ngerti bahasa Arab ya. Belum belajar bahasa Arab. Nah, caranya maka para ulama sampaikan ada 3 poin. Ada 3 poin ya. Yang kemudian itu menjadikan bacaan kita lahan jali. Ya, yang kemudian menjadikan itu lahan jali. Yang pertama adalah merubah huruf. Ya, merubah huruf. Oke. Apa yang pertama? Merubah huruf. Ya. Yang kedua, catat boleh ya, silahkan dihafalin langsung, gak mantap, keren ya, karena dulu sahabat dan Nabi dan para sahabat itu ketika dapatkan ilmu, dapatkan ayat-ayat Quran itu langsung dihafalin ya. Kenapa? Karena kebanyakan dari para sahabat dan Nabi pula itu kan mereka semua, beliau-beliau itu semuanya ummi ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, hanya sebagian saja yang bisa baca, sebagian bisa nulis. Jadi yang pertama apa? Merubah huruf. Ya, merubah huruf. Yang kedua adalah merubah harokat. Nah, ini yang bisa lahan jali. Yang kedua adalah merubah harokat. Yang ketiga menambah dan mengurangi huruf. Ya, yang ketiga menambah dan mengurangi huruf. Gitu. Ya, menambah dan mengurangi huruf. Jadi ada tiga. Yang pertama apa? Merubah huruf. Yang kedua merubah harokat. Yang ketiga menambah dan mengurangi huruf. Nah, kalau misalkan dirinciin itu mah ada 4 ya, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa kalau mau bilang ada 4 silakan. Jazakumullah yang sudah hadir, semoga berkah ya. Jadi ada 3.
apa tadi, merubah huruf, merubah harokat, nambah atau ngurangin huruf yang ketiga. Seperti itu ya, insyaallah. Jadi ada 3. Nah, yang itu kemudian bisa masuk ke dalam lahan jali. Lalu hukumnya apa? Hukumnya kalau dia sengaja ya maka berdosa. Kalau dia sengaja maka berdosa. Hukum lahan jali. Ketika kita baca nih, ngerubah huruf itu ya, dosa dia. Gitu. Kalau dia sengaja, tapi ya, oh berarti aman kan, nggak sengaja gitu kan. Nah nanti kita rinciin maksud daripada tidak sengaja ini apa, sengaja dan tidak sengaja ini apa ya. Jazakumullah yang sudah bergabung ya, insyaallah. Nah ya, jadi kita bahas berikutnya ya, berdosa dan tidak berdosa ya, sengaja atau dia tidak bersengaja. Nah, oke. Ya, jadi ya, ketika kemudian kita merubah huruf dalam bacaan Quran, maka dia dengan sengaja, maka dia hukumnya berdosa. Ya, dia hukumnya berdosa. Merubah huruf, merubah harokat, nambah atau ngurangin huruf itu ada kemungkinan besarnya akan merubah makna. Nah, makanya dia berdosa. Kenapa? Karena ada kemungkinannya berubah makna. Ya, walaupun ada juga yang tidak merubah makna, tapi dia termasuk lahan jali juga, sama. Begitu. Sederhananya gini, ya. Pernah nggak sering di medsos itu, bukan sering ya, pernah nggak di medsos itu ngelihat kayak ada postingan tentang apa namanya, kayak mungkin ledek-ledek itu ya. Tapi di situ secara nggak sadar gitu ya. Dan itu ada sebuah mobil, di belakang mobilnya itu ya, di kaca belakangnya itu, dan mobil ini adalah mobil iring-iringan pengantin gitu ya, mobil iring-iringan pengantin. Nah di situ ngasih tahu tuh, dikasih kertas tuh di kaca belakang tuh, bosannya ini adalah iring-iringannya mempelai wanita. Tapi di kertas itu tulisannya bukan mempelai tapi membelai, pakai B, P-nya berubah jadi B. Nah, harusnya mempelai wanita jadi membelai wanita, kan jadi jauh banget ya, artinya, maknanya. Nah, maka sederhananya kayak gitu. Ya, itu di dalam hari-hari kita biasa ya, dalam bahasa kita. Bagaimana kalau misalkan di bacaan Quran, ya, makanya bisa sampai dosa. Ya, makanya bisa sampai dosa. Kenapa? Tadi, ya, di bahasa kita aja ya, mempelai jadi membelai, kan berubah langsung kan artinya, maknanya. Ya, kayak begitu. Masa nih rombongan membelai wanita? Ya gitu, jadi kayak apa nih gitu kan, seperti itu ya. Maka inilah dia yang menyebabkan kemudian ketika kita baca Quran yang kemudian dengan sengaja melakukan perubahan huruf, perubahan harokat, menambah atau mengurangi huruf, maka ya dia dihukumi dengan dosa. Oke, sekarang kita bahas berikutnya. Tadi kan kalau sengaja, kalau nggak sengaja nggak dosa dong, betul. Kalau nggak sengaja dia nggak dosa. Tapi kadang ada orang ketika baca nih, baca dia itu saking nikmati gitu ya, bisa jadi ya, baca gitu kan. Terus kemudian dia ada lahan jali ya. Nah, abis itu dia kayak ragu-ragu gitu pas dalam bacaan tadi tuh, wah kayaknya tadi salah deh gitu kan. Nah maka kalau ada ragu-ragu gitu, ya kayaknya tadi hurufnya berubah deh, maka diulangi. Nah itu termasuk nggak sengaja baru ya. Tapi ya, contoh tadi bisa jadi berubah hukumnya jadi sengaja. Kenapa? Karena dia tidak mengulangi bacaannya. Nah ini repot nih, lagi baca nih, set, nikmatin bacaannya gitu kan ya, sampai kemudian ternyata ada bacaan yang dia rasa kayaknya nih hurufnya salah deh gitu ya. Maka kalau kita yang ragu-ragu, kita ulangin harusnya, jangan lanjut. Karena kalau lanjut itu ya, karena kalau lanjut itu terhitungnya dia sengaja akhirnya. Terus yang kedua ya, kalimat sengaja itu apa itu ya? Sengaja untuk tidak belajar. Sengaja untuk tidak belajar. Nah ini juga termasuk yang dia terhitung berdosa jadinya
Ya jadi gini, udah bacaannya tahu kalau salah gitu kan ya, udah bacaannya itu keliru, dia sadar gitu kan, tapi nggak mau belajar. Nah berarti dia sengaja untuk membaca Quran dengan cara bacaannya itu berubah-berubah hurufnya, berubah harokatnya, nambah huruf, ngurangin huruf. Nah dia jadi akhirnya sengaja. Nah ini dia juga berdosa akhirnya gitu. Nah terus kemudian berikutnya perhatikan perhatikan ya, teman-teman semua sahabat Quran ya. Em, Loh bukannya kalau misalkan nggak tahu nggak dosa juga gitu kan? Kan saya nggak tahu gitu kan, nggak dosa. Maka jawabannya gampang ya, hukumnya nanti berubah lagi ya. Betul, ketika dia nggak tahu ya, dalam bacaan itu ternyata tidak ternyata harus dibaca seperti ini seperti itu ya, nggak boleh ngubah huruf, ngurangin huruf, nambah huruf, ngurangin nambah huruf itu ya, atau ngubah huruf. Tapi kan saya nggak tahu gitu kan. Nah maka betul, kalau nggak tahu betul dia nggak akan dosa, dia nggak akan dikenai itu. Tapi sekarang begini deh, teman-teman sahabat Quran semua, sekarang apakah untuk zaman sekarang, apakah kalimat nggak tahu itu kemudian bisa jadi apa namanya dalil gitu ya? Bisa nggak kira-kira? Sementara ya, kayak ini misalkan di TikTok gitu kan, di Instagram, di YouTube udah banyak sekali yang ngajarin cara baca Quran gitu kan ya. Bahkan di TikTok ini ternyata kita juga baru tahu ya, ini baru pertama kita live secara durasi yang lama gitu ya, dan ternyata bisa diundang seperti ini dan ada kotak-kotak, sampai saya bingung sendiri tadi gimana cara balikin ini, belum ketemu ini, mungkin nanti biar balikin nggak kotak-kotak begini tampilannya ya. Jadi ternyata banyak ya, di tangan kita udah tergenggam internet ya, handphone ya, banyak, udah banyak sekali yang kemudian mengajarkan cara baca Quran ya. Maka itu nggak bisa, akhirnya dalil nggak tahu itu nggak bisa ya, kecuali kalau dia itu tinggalnya di pelosok, di goa, di gunung, atau di pulau terpencil ya, atau di pulau kecil jauh dari pulau besar ya, di ujung gitu, dan di sana tidak ada yang ngajarin, dan di sana tidak ada akses internet, dan di sana juga orang untuk datang ke sana tuh sulit, para dai ya, para ustadz yang untuk datang ke sana itu sulit. Nah maka ini baru boleh dalilnya, saya kan nggak tahu maka nggak dosa, boleh. Tapi kalau sekarang antum antuna semua yang tinggalnya di kota, di Bekasi mungkin, di Jakarta, di kota-kota besar gitu, di Kalimantan ya, yang internetnya juga ada, bahkan mungkin di sekitaran rumah gitu ya ada masjid yang ngadain taklim Quran gitu ya, maka dalil nggak tahu terus nggak dosa udah nggak bisa tuh ya. Kalau itu bukan nggak tahu tapi mau tahu jatuhnya. Nah maka teman-teman semua yuk ya, maka ini salah satu fasilitas kita ya, sebetulnya kita udah ada kelas ya online offline, tapi onlinenya nggak seperti ini gitu ya. Ini sengaja kita buat di TikTok ini ya, mungkin banyak juga di TikTok yang lain gitu ya, di akun yang lain ya belajar gini juga ya. Cuman saya mau belajar, mau mengajarkan yang sedang kita usahakan, apa itu, kita belajar cara baca plus tadabbur. Nah ini kita baru cara baca nih ya, kita baru cara baca, belum tadabburnya. Nah insya Allah ya, nanti insya Allah ya kayak tadi ya, ya variasi-variasinya, terus apa yang ada di dalam mushaf ini perlu kita kenalin nih ya, perlu kita kenalin. Kayak tadi ya, Bismillah itu termasuk ayat ya di riwayat kita, di bacaan kita, tapi tadi kita tampilin Bismillah itu bukan termasuk ayat ya. Nah maka belajar kita di sini tuh seperti itu. Jadi bukan hanya perbaikan bacaan aja, tapi nanti kita kenalin ya ilmu-ilmu Quran yang lainnya ya, sekaligus tadabbur insya Allah. Nah itulah kelas yang kemudian mulai kita kampanyekan gitu ya, mulai kita promosikan kelasnya ya. Kalau di sini ada sudah
dekat rumah itu kita buat namanya ngopiku. Memang namanya ngopiku, ngobrol perkara ilmu Quran. Jadi semua apa yang ada di dalam ilmu-ilmu Quran, walaupun cuma sedikit-sedikit gitu ya, kita kenalin gitu. Nah, gitu ya. Insya Allah. Oke, nah itu ya tadi lahan jali. Jadi merubah huruf, merubah harokat, menambah atau ngurangin huruf. Ya, hukumnya berdosa kalau sengaja. Rincian sengaja, enggak sengaja tadi udah kita jelasin. Ya, insyaallah. Lalu yang kedua adalah lahan khafi namanya. Lahan khafi ini lahan yang tersembunyi. Maksudnya apa? Dia tersembunyi. Kenapa? Karena hanya orang yang telah belajar tajwid atau ahli kiroat saja yang bisa mengetahuinya. Kalau dia belum pernah belajar tajwid atau bukan ahli kiroat, ya, maka dia nggak akan bisa mendeteksi kalau itu lahan khafi. Kenapa? Karena tersembunyi, gitu ya. Bahkan yang dia sudah bisa bahasa Arab, yang sudah dia bisa ngobrol bahasa Arab dengan lancar, yang dia itu sudah baca kitab gundulnya lancar, tapi dia belum pernah belajar tajwid secara mendalam ataupun dia bukan seorang ahli kiroat, ya, maka dia ada kemungkinan besar kena lahan khafi, gitu ya, seperti itu. Kenapa? Karena tadi hanya diketahui oleh yang telah belajar ilmu tajwid atau ahli kiroat. Ahli kiroat, ya, yang dibilang kiroat di sini bukan yang dia baca pakai irama-irama ya, bukan ya. Itu juga bukan. Karena yang dibilang kiroat di sini yaitu variasi bacaan Quran. Ahli dalam variasi bacaan Quran. Kayak apa tuh? Pernah nggak teman-teman dengar ada orang baca, ya, wadduha, wadduhi, gitu. Nah, itu variasi bacaan Al-Quran. Di dalam Al-Fatihah ada nggak variasi bacaan Qurannya? Ada. Nih kita tampilkan ya teman-teman ya. Nah, di ayat 3 teman-teman bisa lihat mushafnya sendiri juga ya, di ayat 3. Di ayat 3, di ayat 4. Ya, yang Maliki. Tapi kalau ini ayat 3 nih. Nah, lihat deh. Beda ya. Mudah-mudahan kelihatan ya, nanti dimajuin aja ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Maliki. Nah, ini maknya dibaca pendek dia. Nggak ada garis lurus ke atas kan? Ya, tidak ada garis lurus ke atas. Jadi salah satu nama yang inilah yang dibilang kiroat, variasi bacaan Quran. Jadi bukan nagom, bukan irama, bukan. Yang kalau kita bahasakan kiroat itu bukan irama ya teman-teman semua ya. Maka perhatikan itu. Ya, jadi ini gimana bacaannya? Ya pendek namanya. Maliki yaumi. Jadi bukan maliki yaumi, bukan maliki tapi maliki, gitu. Ya kalau kita nggak boleh ya baca maknya pendek. Nah kita bacanya maknya harus panjang. Oke, kita nggak boleh baca maknya pendek, harus panjang. Nah ini namanya kiroat, variasi bacaan Al-Quran. Nah, gitu ya. Jadi itu hanya bisa diketahui lahan khafi tadi oleh orang yang ahli qiraat, ya, dan orang yang telah belajar tajwid secara perinci. Begitu. Ya, hukumnya apa? Hukumnya itu simpelnya paling mentok makruh, nggak sampai haram. Tapi bisa juga. Jadi lahan khafi itu bagaimana tuh? Lahan khafi itu paling banyak di dalam Quran, ya, rinciannya itu paling banyak maksudnya gitu. Jadi kan kalau tadi lahan jali itu ada 3 ya, kita bisa deteksi itu ya, ada merubah huruf, merubah harokat, nambah atau ngurangin huruf, itu ya. Nah maka kalau lahan khafi, maka itu selain daripada ketiganya tadi. Ya, jadi kalau dia bukan rubah huruf, bukan rubah harokat, bukan nambah ngurangin huruf, maka udah itu lahan khafi berarti, gitu. Walaupun nanti ada rincian lagi ya, ini simpelnya aja seperti tadi. Oke. Itu dia ya, lahan khafi. Nah lahan jali tadi terkait struktur bahasa. Kalau lahan khafi ini terkait dengan keindahan bacaan atau kesempurnaan bacaan, ya, kesempurnaan bacaan. Maka
Ya, lahan khafi ini tadi hanya diketahui sama orang-orang yang sudah ahli tajwid, gitu ya. Nah, kadang ada lagi yang begini, itu kan lahan khafi berarti kan ya, berarti nggak apa-apa dong, kan yang penting nggak ngerubah makna, nggak sampai haram gitu kan ya. Iya gitu ya, betul ya. Bisa dikatakan tidak apa-apa. Artinya apa? Contohnya apa sih lahan khafi ini? Kita kasih contoh. Contohnya misalkan ikhfanya nggak sempurna, dengungnya nggak sempurna, ya. Terus misalkan mantul-mantul tuh kayak tadi. Nah, kalau misalkan kita masukkan ke Al-Fatihah yang tadi kita pelajari ya, misalkan dari basmalah. Oke. Dari basmalah ya. Bismi. Nah, itu berarti bismi. Ba-nya ketambahnya sukun, berarti nambah huruf, lahan jali. Maka teman-teman ketika baca bismillah itu jangan bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu lahan jalinya ada, lahan kopinya ada. Ya, bismi lahan jali. Ya, terus harusnya bismi terus millah jadi millah, mi-nya jadi tambah huruf. Kan kalau ya sukun sebelumnya kasroh, suara kasrohnya jadi panjang kan? Nah, ini kalau suaranya panjang berarti dia ketambahnya sukun setelah bismi. Gitu. Bismillah. Gitu. Makanya tadi kita bilang, kalau lagi baca Quran, ketemu tasydid, ketemu sukun, huruf sebelum tasydid atau sebelum sukunnya jangan dipanjangin. Gitu. Ya. Jadi langsung ditekan gitu ya. Ke huruf yang bertasydid atau yang bersukun tadi. Terus contoh lagi, yang lahan jali di bismillah ya, yang sering bismi itu sama, terus milah, terus hiro itu juga sama, terus jadi rohma. Nah ini juga rohma, haknya berubah, harusnya roh jadi roh. Ini hati-hati nih ya. Nah, bismillahi juga tadi ya, ada yang dibaca hi-nya nggak jelas, jadi bismillahi. Kalau dia kedengeran banget kayak hamzah, maka dia berubah huruf. Tapi dia ada kemungkinannya dia lahan khafi saja karena tidak sampai merubah huruf. Begitu. Ya. Oke. Terus apa lagi? Rohma. Nah ini, atau rohma. Huruf H-nya ada suara ngorok ya. Roh. Nah, huruf H-nya jadi serak. Huruf H itu tidak serak ya. Ya dia halus dia. Roh, bukan roh. Oke, nah itu kalau berubah. Itu kalau berubah huruf lahan jali tuh. Oke. Ya, terus sama lagi yang lahan jali rahmanirro. Nama ya niro tuh sama. Rohim nanti rohim atau rohim. Nah, rohim jadi berubah hak besar, rohim jadi nambah huruf ya. Akhirnya apa? Akhirnya haknya bertasydid, rohim gitu. Nah ini juga hati-hati. Nah itulah kurang lebih lahan jali yang ada di basmalah. Kalau lahan khafi, nah lahan khafinya kayak apa? Misalkan bismillah, bisa. Nah jadi bisa. Sering nggak dengar orang ngaji tapi bacanya bisa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada nadanya gitu kan? Karena ketutup nada jadi nggak kedetek tuh. Bismil jadi bisa. Nah bisa jadinya. Itu lahan khafi, ya. Terus huruf lamnya panjang, lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim misalkan. Ngalaannya kepanjangan lah. Lahan khafi. Lahan khafi lagi. Kayak begitu. Nah itu ya. Itu lahan khafi contohnya. Terus alhamdu yang ada pada alhamdu. Ya. Alhamdu. Jadi ala. Nah itu juga lah lahan khafi. Nah, kalau lahan jalinya dari alham atau alham. Nah alhamdulillah di kho. Ini hati-hati nih. Ya alham bukan alham. Oke. Nah terus
Robil, jangan robil. Ya, jangan robil. Ya, ini ba dengan ba. Hati-hati, ada orang baca ya ba dengan ba harusnya, tapi berubah jadi p dengan b. Robil, robil. Nah, itu hati-hati tuh. Ya, itu ya berubah hurufnya. Harusnya ba dengan ba, malah yang satu bukan ba. Hurufnya nggak ada dalam bahasa Arab, huruf p. Huruf p nggak ada dalam bahasa Arab. Ya, nah, orang negara Pakistan aja berubah pakai tulisan Arab jadi Pakistani. Ya, karena huruf P itu nggak ada. Oke. Nah, jadi bukan rob bil itu P sama B. Atau misalkan B sama P. Ya, atau B sama P. Robil, robil, robil. B sama P. Oke. Nah, atau misalkan juga yang lain, misalkan P sama P, ropil. Nah, itulah hanjali semua itu. Ya. Terus apa lagi? Alamin, hamzahnya ainnya berubah jadi hamzah. Nah, rabbil alamin. Waduh. Itu merubah makna. Nah, terus alamin, harusnya dia keburu nutup bibir. Ya. Nih. Alamin. Belum selesai suaranya keburu nutup bibir. Alamin. Akhirnya apa? Akhirnya dia jadi huruf mim, nambahin huruf. Tadi ya, nambah huruf, ngerubah harokat, ngerubah huruf, ngerubah harokat, nambah atau ngurangin huruf. Nah, itulah hanjali semua tuh. Ya. Nah, terus berikutnya, lahan khofinya tadi ale, ya, ale. Alhamdulillah, dari dolel, do bukan du tapi do. Jadi lel, harusnya du li. Alhamdulillah, bukan dolel, du, ya. Terus apa lagi? Rabbil, rob nih sering, rob jadi rabbil, harusnya ro, robbi, bukan rabbi. Begitu, ya. Terus alamin. Nah, tadi ayat 1 rahim 4 harokat, ayat 2 alamin 2 harokat, mat aridnya. Nah, itu termasuk lahan khofi. Mat arid nggak stabil. Oke. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim sama ya. Nah, dengan yang basmalah cuman bedanya dia diawali dengan A. Nah, kalau awalan A-nya ini bukan A tapi O, orro, orrohma. Itu jadi orro di O. Harusnya A. Kalau itu A-nya berubah jadi O, lah kan khofi dia. Ya. Tapi sebagian yang mengatakan itulah hanjali. Ya. Sebagian mengatakan hanjali. Kenapa? Karena tadi ada berubahnya harokat. Ya, walaupun sebetulnya enggak harokat yang berubah, tapi berubah jadi tebal. Ya, berubah jadi tebal. Nah, itu dia. Ya, lahan jali dan lahan khofi yang ada pada surat Al-Fatihah. Yuk kita coba ulang lagi ya, teman-teman semua. Boleh ditutup saja mikrofonnya. Ya, baik yang ada dalam kotak-kotak nih ya, ataupun yang di luar kotak-kotak. Barakallah, jazakumullah yang sudah bergabung ya, semoga berkah, semoga sehat terus ya, semoga Allah mudahkan dalam belajarnya, memahaminya. Yuk kita baca basmalah sampai Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, simak terus ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, silakan ya, diulang-ulang, dirasain. Yang mana yang tadi dapat, klik ya. Oh, saya mau latihan ini. Silakan latihan itu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Ya, teman-teman, yang mana yang tadi klik, oh tadi saya ikuti, ini begini caranya. Oh, ini begitu caranya. Latihan aja yang itu, nggak apa-apa. Ya, jadi memang prakteknya itu dikit-dikit aja. Ya, maksudnya prakteknya itu dikit-dikit. Maksudnya misalkan kita mau pelajarin huruf H tadi. Oh iya, huruf H mesti gini. Ar-Rahma, kan? Al-Ha gitu kan. Nah, maka itu aja nggak apa-apa praktekin. Ya.
insyaallah nanti kita akan ketemu huruf ha yang lain dalam Quran. Kalau itu kita praktekin, insyaallah huruf ha yang ada dalam Quran itu semuanya benar. Begitu ya, masya Allah. Nah ini ya dia cara bacanya dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Ya ini Al-Fatihah ini ya punya banyak nama-nama surat. Punya banyak nama-nama surat. Punya macam-macam nama. Ya Al-Fatihah itu nama suratnya banyak. Ya punya nama lain. Nah punya nama lain. Ya apa aja, ada yang mengatakan namanya Ummul Kitab atau Ummul Quran. Ada yang mengatakan atau ngasih nama As-Sab'ul Masani. Ada yang mengatakan ini surat Alhamdu. Ada yang mengatakan surat As-Salah. Kenapa? Karena selalu dibaca salat. Gitu. Kenapa Alhamdu? Karena diawali dengan Alhamdu. Begitu. Ya, karena diawali dengan Alhamdu. 6. Ya, loh, bukannya diawali dengan basmalah. Nah, tadi udah kita bahas. Ya, ada qiraat yang lain yang mengawali bacaan Al-Fatihahnya dengan Alhamdu. Jadi Alhamdu itu ayat yang pertama, gitu ya. Terus kenapa dinamakan Sab'ul Masani ya? Yang 7 yang diulang ya, karena dia selalu diulang-ulang di dalam sholat. Ya, di dalam sholat. Ya, selalu diulang-ulang di dalam sholat. Begitu. Dan ada 7 ayat, gitu ya. Walaupun ayat satunya itu basmalah, walaupun ayat satunya itu bukan basmalah, dia tetap 7 ayat. Ya. Ya, seperti yang tadi udah kita tampilkan. Mungkin kalau yang baru bergabung, masa begitu ya? Iya, betul. Ya. Al-Fatihah itu ayat satunya ada yang bukan basmalah. Ini kita tampilin lagi. Mudah-mudahan terlihat sih ya. Mudah-mudahan terlihat. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Tuh. Ya, bismillah bukan ayat 1. Ya. Tapi nggak dihitung dia. Yang ayat satunya alhamdulillah. Gitu ya, tapi itu 7 ayat, ya. Ayat 6-nya tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ya. Ayat 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim. Begitu. Nah, itu bacaan bukan bacaan kita ya, maksudnya itu variasi bacaan di riwayat lain. Kalau kita ya, ini variasi bacanya yang ini. Yang seperti yang ada di mushaf teman-teman juga. Oke. Nah, ini Al-Fatihah. Nah, terusnya ada unik nih. Di ayat 1 surat Al-Fatihah ini ada asbabun nuzulnya dari Abdullah bin Abbas ya. Jadi beliau menjelaskan Rasulullah itu tidak bisa mengetahui akhir setiap surat sehingga diturunkannya Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Maksudnya dengan diturunkannya Bismillah tadi, maka beliau bisa mengetahui awal surat berikutnya, begitu. Nah, jadi ini awal mulanya awal surat itu ada Bismillah. Kenapa? Ya, karena ketika itu Nabi nggak tahu akhir setiap suratnya apa gitu. Gitu. Akhir setiap suratnya apa? Akhirnya apa? Akhirnya diturunin deh kalimat Bismillah ini. Dan Bismillah ini termasuk dalam bagian ayat di riwayat bacaan kita. Begitu. Nah, ini tadi riwayatnya sahih ya dari Sunan Abu Daud. Begitu, itu asbabun nuzul terkait basmalah. Ya, jadi ini Al-Fatihah ya, isi kandungannya Masya Allah ya. Jadi diisi dengan beberapa sifat dan kekuasaan Allah ya. Mulai dari ayat 1, ayat 2 gitu ya, ayat 3, ayat keempat ya. Itu isinya tentang sifat dan kekuasaan Allah ya. Maha hebatnya Allah. Ya. Dari ayat 1 sampai ayat 4. Tadi qadarullah kita baru sampai ayat 3 ya belajar bacanya. Terus isinya apa lagi sih di Al-Fatihah? Isinya tentang perintah untuk beribadah dan berserah diri kepadanya semata. Ya, apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nyerah kita udah. Kenapa? Karena coba lihat di teman-teman artinya. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Gitu. Ya, ini hati-hati nih ya teman-teman ketika kemudian kita bacaan Al-Fatihahnya ada perubahan huruf tadi ya, perubahan harokat atau nambah ngurangin huruf, itu ada kemungkinan nantinya bisa berubah makna loh ya. Hati-hati. Jadi makanya kita itu banget ya, mention banget buat teman-teman semua, pelajarin deh ngaji itu, ngaji, ayo ngaji.
minimal banget ngaji Al-Fatihahnya gitu. Kalaupun memang nggak berat atau susah atau sibuk mau sampai ngaji 30 juz depan guru gitu ya, minimal banget Al-Fatihah aja deh gitu. Kenapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah dipakai dalam sholat ya, makanya dia punya nama lain tadi ya, nama suratnya punya nama lain, dia namanya as-sholah. Kenapa? Karena di dalam sholat, apalagi mazhab Syafi'i, itu jadi rukun loh gitu. Jadi kalau ada keliru dalam bacaan Quran, dalam bacaan Al-Fatihahnya, maka sholatnya ada kemungkinannya nggak sah gitu. Ini boro-boro diterima, sah aja nggak gitu bahasanya gitu. Nah, maka teman-teman, ayo kita belajar Al-Fatihah minimal banget ya, nggak dikuasain banget. Nah makanya ini kita awali dengan Al-Fatihah dan agak sedikit mendalam ya cara baca. Oke, nah terus kemudian isi kandungan berikutnya tentang janji dan ancaman Allah ya, janji kepada setiap muslim dan ancaman bagi orang yang kafir ya, ada di ayat 6 dan ada di ayat 5, 6, 7 ya, ayat 6 dan 7 ya. Oke, nanti kita jumpa lagi ya, mungkin di lain kesempatan di pekan depan ya khususnya ya. Teman-teman yang sudah gabung, barokallah, insyaallah pekan depan kita jumpa lagi di jam yang sama. Teman-teman yang nanti bergabung, nanti kita kasih kesempatan buat baca ya, kita kasih kesempatan buat baca seperti tadi Bunda Wahbah ya, insyaallah ya. Udah baca, udah praktekin, nanti kita koreksi gitu ya, nggak usah malu, nggak usah takut. Orang online ini gitu ya, nggak kelihatan juga gitu kan ya, jadi seperti itu ya. Justru ini salah satu wadah yang menarik kalau online tuh ya, bagi mereka yang malu, yang mereka masih takut gitu ya, online salah satu jalannya ya. Supaya apa? Supaya kita tetap nanti bisa baca Al-Fatihahnya tuh benar. Karena tadi ya, Al-Fatihah itu merupakan rukun dalam sholat. Apalagi kalau kita lihat hadisnya ya, Rasulullah bersabda, kata Nabi di hadis riwayat Bukhari Muslim ya, dari Ubadah bin Somit, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah itu ya, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah insyaallah, baik, insyaallah sudah mau zuhur, waktu Jati Asih, waktu Bekasi. Kita siap sholat zuhur. Teman-teman semua, terima kasih, jazakumullah. Semoga berkah buat semuanya. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya pekan depan ya, setiap Senin. Insyaallah kita akan bahas seperti ini. Kita lanjut ke ayat berikutnya dan tadabbur ke ayat-ayat berikutnya. Kita cukupkan pertemuan ini dengan alhamdulillah, istighfar, salawat dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah Bunda Zainab, Bunda Wahbah, Bunda Aku Rapopo. Nah, semoga berkah semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.